Halo semuanya, kenalin nama aku Angelina Veneracia Putri dengan NIM. Nah, hari ini Angel bakal ngejelasin tentang kerusakan mikrobiologis pada buah alpukat. Daripada kita bertanya-tanya, mending langsung aja ke videonya. Nah, yang pertama ada perubahan tampilan visual di mana bercak coklat hingga hitam pada kulit buah yang meluas, tekstur lunak dan berair pada daging buah yang terinfeksi, pembusukan basah soft fruit dengan jaringan buah yang kolips, misalnya yang putih atau abu pada permukaan jamur, permukaan warna daging dari hijau kuning menjadi coklat kehitaman, bau tidak sedap, busuk fermentasi, eksudat atau cairan keluar dari area yang terinfeksi. Tahap kerusakannya ada fase awal bercak kecil pada kulit, lalu selanjutnya itu ada fase kedua, fase lanjut pelunakan jaringan internal, dan yang terakhir fase akhir pembusukan total dengan koloni mikroba terlihat jelas. Nah, yang kedua ada perubahan kimia di mana yang pertama degradasi komponen nutrisi pemecahan lemak. Alpukat itu mengandung 15-30% lemak menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Hidrolisis protein menjadi peptida dan asam amino oleh enzim proteolitik bakteri. Fermentasi karbohidrat menghasilkan asam organik CO2 dan alkohol. Penurunan pH akibat produksi asam laktat dan asam asetat. Lalu produksi senyawa toksik mitokosin dari jamur aflatoksin, patulin, aminobiogenetik, histamin, tiramin, putresin dari dekarbosilasi asam amino, lalu endoksin dari bakteri gram negatif. Selanjutnya itu adalah mikroorganisme penyebab kerusakan pada alpukat. Yang pertama ada bakteri patogen di mana Salmonella spp ini merupakan kontaminasi dari tanah ataupun air yang bertahan di permukaan dan penetrasi ke daging buah. E. coli O157-H7 dari air ataupun feses yang tercemar oleh tanah yang pH rendah. Listeria monoctogenesis tumbuh di suhu dingin bentuk biofilm. Pseudomonas erwina bacillus penyebab soft root dan bau busuk. Lalu ada jamur Colectrochicum gliosporidioses anthracnoses bercak hitam pelunakan kerugian 20-30% oleh Prusky et al. Rhizopus stolonifer busuk hitam miselium. Nah, selanjutnya adalah tanda dan gejala foodborne illness saat kita mengonsumsi alpukat yang sudah mulai berjamur nih. Yang pertama tuh ada salmonellosis, yaitu inkubasinya itu selama 12-36 jam. Gejalanya kita bisa terkena diare, bisa berdarah, demam tinggi dari 38-40 derajat Celcius, kram perut, mual, muntah, dehidrasi. Literaturnya, salmonella bertahan dari 14 hari di permukaan alpukat oleh Joshi et al. Nah, selanjutnya itu adalah listeriosis. Inkubasinya itu selama 3 minggu, gejalanya tuh ringan, seperti diare, demam, nyeri otot. Gejala beratnya itu bisa demam tinggi, meningitis, septisis, keguguran. Risiko tingginya ini pada ibu hamil serta lansia. Dan literatur ini, 70% dari alpukat retail terindiksi listeria dari Burrell et al. Nah, selanjutnya itu pada bakteri E. coli yaitu diinkubasi selama 3-4 hari. Gejalanya ini bisa diare berdarah, kram perut hebat, serta demam rendah. Lalu komplikasinya itu ada HUS atau gagal ginjal. Literatur ini dari Outbreak California 2020 dari kasus hospitalisasi. Selanjutnya itu adalah keracunan mitoksin, di mana aflatoksin ini membuat kita mual, muntah, hepatitis ikretus 1. Kronisnya kita bisa sampai ke kanker hati. Patulin, iritasi gastrointestinal. Nah, teman-teman, selanjutnya ada faktor risiko kontaminasi yang dimana itu ada pre-harvest. Dimana saat pre-harvest ini bisa dapat terjadi karena air irigasi yang tercemar, pupuk kandang tidak terkompos sampai sempurna, kontak dengan tanah yang terkontaminasi, serta hewan liar yang membuang seperti kotoran mereka yaitu burung atau tikus. Selanjutnya adalah pada post harvest yaitu luka mekanis pada saat melakukan pemanenan, peralatan dan fasilitas tidak higienis, suhu penyimpanan yang tidak tepat, kontaminasi silang dari pekerja ataupun permukaan kontak, lalu kelembapan tinggi mendukung pertumbuhan jamur pada alpukat. Lalu ada pada consumer level di mana bisa pembeli ini tidak mencuci buah sebelum dikonsumsi, cross contamination dengan bahan mentah lainnya, lalu penyimpanan pada suhu danger zone yaitu 5-60 derajat Celcius. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah yang terakhir pencegahan dan penanganan di mana ada good agricultural practice GAP di mana kita gunakan air irigasi yang bersih, kompos pupuk kandang minimal 6 bulan, hindari kontak buah dengan tanah. Lalu ada pada post harvest handling, cuci dan sanitasi dengan chlorinated water 50-200 ppm. Setelah itu hindari luka mekanis, penyimpanan suhu rendah dari 5-7 derajat Celcius, cold chain, kelembapan yang relatif 85-90%.
Lalu pada consumer safety sendiri, kita harus mencuci bersih kulit alpukat sebelum dipotong, buang buah dengan tanda pembusukan, simpan dalam kulkas, konsumsi segera setelah alpukat dipotong, lalu jangan konsumsi alpukat ketika sudah ada bau, warna apot, ataupun tekstur yang sudah abnormal. Nah, jadi kesimpulannya, kerusakan mikrobiologis pada alpukat itu melibatkan perubahan fisik seperti pelunakan, perubahan warna, serta bau busuk, dan kimia degradasi nutrisi, produksi toksin. Mikroorganisme patogen seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria dapat menyebabkan penyakit serius dengan gejala dimulai dari diare, muntah, hingga dapat menjadi komplikasi fatal. Pencegahan melalui hygiene yang baik dan penanganan proper sangat penting untuk keamanan pangan. Oke, dengan tadi adanya kesimpulan, berakhir juga video kita pada hari ini. Terima kasih, semoga info yang sudah Angel berikan ini bermanfaat untuk kalian. Dan untuk di akhir video, Angel bakal ngasih liatin gimana sih pembusukan yang terjadi atau penjamuran yang terjadi pada alpukat. Terima kasih semuanya.